Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin pol semakin asik. Ada yang bilang, bro, katanya Jokowi ini raja hutang karena doyan pinjam hutang. Ya nggak apa-apa mas bro. Kalau Jokowi berhutang untuk infrastruktur, untuk membangun jalan tol, untuk memperbagus jalan raya, untuk memperbagus jalan pedesaan, untuk membangun bendungan-bendungan, untuk membangun bandara, untuk membangun pelabuhan agar lebih modern, itu suatu hal yang normal saja. Amerika pun ingin membangun negaranya pakai hutang. Jepang ingin bangun negaranya pakai hutang. Malaysia ingin bangun negaranya pakai hutang. Negara apapun di dunia ini ingin membangun negaranya pasti berhutang. Yang penting itu pemanfaatan hutang itu jelas dan mampu dibayar. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita berhutang terus hutang tersebut dirampok, dibagi-bagi, dikuras oleh para maling, oleh para mafia. Ini kan urusan jadi repot. Negara berhutang, tetapi hutangnya tersebut malah dikuras oleh para maling yang terkatak, yang terkitik, yang terketek, yang terkotok. Ini namanya geblek. Di era Jokowi berhutang, jelas kita bisa melihat hasilnya, kita bisa merasakan hasilnya, kita bisa mendengar hasilnya. Di era sebelum Jokowi, di era Orde Baru, pemerintah berhutang, hutangnya dibagi-bagi, dirampok bareng-bareng, dikuras bareng-bareng. Ini urusan jadi repot mas bro, ini urusan jadi ribet mas bro. Akhirnya kesejahteraan di zaman Orde Baru itu seperti pelangi, cuma dalam bentuk kata-kata, faktanya hancur-hancuran. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Di video tadi kita sudah menyaksikan dengan jelas bahwa Jokowi bekerja sama dengan pemerintah Swiss ingin mengembalikan harta hasil rampokan selama puluhan tahun agar negara Indonesia bisa mengambil uang tersebut demi kesejahteraan rakyat. Dengan kecerdikan Jokowi dan kaki tangannya, akhirnya hal itu bisa terwujud. Makanya para maling-maling uang rakyat ini, para mafia uang rakyat ini, keluarga Cendana, Cikeas, Kala, Bakri, saat ini lagi panas dingin mas bro. Kenapa? Uang hasil rampokannya mau disita oleh negara. Akhirnya selama beberapa tahun terakhir kita sudah menyaksikan orang-orang HTI, FPI, PKS, PA212, MUI, sekarang yang tergabung dalam KAMI, Kesatuan Aksi Maling-Maling Indonesia, Kesatuan Aksi Monyet-Monyet Indonesia, sedang berupaya membuat negara ini chaos, negara ini kacau, negara ini berantakan. Intinya ingin memakjulkan Jokowi. Kalau negara ini berantakan, kalau negara ini acak-acakan, mereka akan dengan sangat mudah memakjulkan Jokowi. Makanya di negara yang menurut saya saat ini biasa-biasa saja meskipun terkena COVID, mereka berupaya membuat sebuah persepsi bahwa negara dalam kondisi darurat. Makanya mereka membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Karena menurut mereka, Indonesia di era Jokowi berada dalam kondisi bahaya. Padahal saya ini sudah keliling Indonesia mas bro. Sebulan ini sudah ke keliling Jawa, ke Bali, ke Sumatera, lewat jalur utara, lewat jalur selatan, lewat jalur tengah, masuk hutan, keluar hutan, masuk desa, keluar desa. Bahkan kemarin saya penasaran naik ke Gunung Bromo. Aduh, menegangkan mas bro, kanan kiri jurang, jalan kecil. Tapi alhamdulillah motor saya kuat.
dari satu kota ke kota yang lain. Saya menyaksikan sendiri, Mas Bro. Meskipun ditimpa COVID, perekonomian Indonesia tidak hancur, tidak dalam keadaan bahaya, malah biasa-biasa saja. Malahan setelah Jokowi mengatakan the new normal, sudah banyak Pemda yang berani mencabut COVID. Sudah banyak Pemda yang berani memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berusaha, kepada rakyatnya untuk berwisata, kepada rakyatnya untuk melakukan apapun yang harus dilakukan. Seperti saya bilang, untuk mengatasi COVID ini, ya seperti kita naik motor. Kalau pelan ditabrak orang, kalau ngebut nabrak orang, timbul sebuah pertanyaan, apakah kita harus tidak naik motor? Tidak, Mas Bro. Kita butuh motor, kita butuh mobil, kita butuh pesawat terbang. Masalah nabrak dan ditabrak, itu tergantung kita. Seberapa baik kita tingkat kewaspadaannya. Jadi hanya waspada saja. Dan tahu apa yang harus dilakukan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemerintah daerah percaya kepada rakyat Indonesia. Sudah terlihat dewasa. Maka saya yakin pelan tapi pasti perekonomian akan pulih. Karena ini rakyat sudah terbiasa hidup dalam COVID. Dan corona kini sudah bukan menjadi sebuah masalah besar. Apalagi setelah banyak ditemukan obat-obat yang diciptakan oleh para ilmuwan kita. Terus juga sudah banyak negara yang menemukan vaksin. Jadi masalah corona ini cepat atau lambat akan selesai dengan sendirinya. Dan kita tahu, kalau corona ini selesai, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat. Ketika corona saja kita sudah sangat baik, apalagi kalau coronanya sudah pergi. Maka Indonesia akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para maling, para bajingan, para mafia sedang berupaya agar rakyat ini membenci pemerintahan Jokowi. Tiada lain dan tiada bukan untuk menyelamatkan duitnya yang akan disita oleh negara. Jadi kami ini bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, tetapi koalisi aksi menyelamatkan para maling Indonesia, menyelamatkan para mafia Indonesia, menyelamatkan duit iblis-iblis di Indonesia yang akan disita negara. Yang berkoalisinya aja mukanya muka-muka tai semua. Ya akhirnya bau tai, Mas Bro. Ada berita terbaru bahwa kantor kejaksaan ini terbakar hari ini kalau nggak salah. Kalau kantor kejaksaan terbakar sudah pasti akan ada dokumen-dokumen yang hilang. Kita sudah memprediksi kelakuan siapa ini. Ya siapa kalau bukan para maling, para mafia, muka-muka iblis, monyet-monyet Indonesia yang tidak ingin kebusukannya terbongkar, kebodohannya terbongkar, kebobrokannya terbongkar. Kalau sampai masuk dalam hukum, repot sudah urusan. Makanya kantor kejaksaan dibongkar. Rakyat Indonesia sekarang harus mulai dewasa. Harus mulai berani mendukung Jokowi habis-habisan. Karena Jokowi ini satu-satunya orang yang berani menyita hasil rampokan para maling di Indonesia. Menyelamatkan uang rakyat. Agar kalau misalkan bisa diselamatkan, uang tersebut bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus mendukung orang seperti Jokowi ini. Kalau perlu, Jokowi 3 periode. Agar para maling yang ada di Indonesia ini kelompok-kelompok. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi Kesatuan Aksi Monyet-Monyet Indonesia, Koalisi Aksi Maling-Maling Indonesia, Koalisi Aksi Muka Iblis, Koalisi Aksi Mencret Indonesia adalah sebuah koalisi bentukan para mafia untuk bikin kekacauan di Indonesia yang berujung kepada ingin menggulingkan Jokowi. Saatnya rakyat Indonesia menampilkan kekuatan rakyat untuk menghancurkan musuh-musuh rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.